Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan merekomendasikan beberapa buku yang mungkin bisa menemani kalian selama di rumah aja. Semoga buku-buku yang aku rekomendasikan ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Buku pertama yang aku rekomendasikan untuk kalian baca adalah Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Awalnya setelah aku membaca review mengenai buku ini, aku sudah tertarik dengan buku ini karena aku merasa buku ini sangat cocok untuk aku yang seringkali merasa nggak enakan dengan orang lain, susah untuk mengatakan tidak pada orang lain, dan tentunya sulit untuk bersikap bodo amatan. Dalam buku ini, Mark Manson mengajak kita untuk mencoba bersikap bodo amatan dan berhenti untuk membahagiakan semua orang. Karena pada dasarnya kita tentu tidak bisa membahagiakan semua orang, bukan? Cukup pedulikan mereka yang memiliki pengaruh besar saja terhadap kita. Contohnya seperti keluarga dan juga sahabat-sahabat kita. Buku ini juga mengajarkan kita untuk menyeleksi kembali mana hal yang memang perlu kita masukkan dalam pikiran kita dan mana hal yang sama sekali tidak perlu kita pikirkan. Buku ini sangat aku rekomendasikan bagi kamu yang ingin memiliki sifat bodo amatan dengan tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Salah satu kata-kata yang sangat menarik dalam buku ini yaitu berusaha menghindari rasa sakit sama halnya dengan berurusan terus-menerus dengan rasa sakit itu sendiri. Kebalikannya, jika Anda tidak peduli atas bodo amat dengan rasa sakit itu, perjuangan Anda tak akan bisa dibendung. Buku yang aku rekomendasikan selanjutnya adalah Reach Your Dream karya Wirda Mansur. Buku ini menceritakan tentang pengalaman-pengalaman Wirda yang dimana di usia muda dirinya berhasil sekolah ke luar negeri dan juga keliling dunia. Untuk menggapai itu semua tentunya tidaklah mudah. Wirda sendiri tak mau bergantung dengan kedua orang tuanya dan ia ingin meraih mimpinya dengan usaha dia sendiri. Salah satu jalan Wirda meraih mimpi adalah selalu dekat dengan Al-Quran. Dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, sedikit demi sedikit ia bisa menggapai mimpinya. Buku ini banyak mengajarkan kita tentang arti mimpi itu sendiri dan tidak menyerah untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Wirda dan mungkin bisa kita terapkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah apapun yang ingin kita capai dalam hidup, kita juga harus turut serta melibatkan Allah. Sebab, jika kita sudah melibatkan Allah dalam segala sisi hidup kita, maka insya Allah semua urusan kita, keinginan kita akan dimudahkan olehnya. Buku ini sangat aku rekomendasikan nih untuk teman-teman yang mungkin sedang down dan ada keinginan menyerah dalam menggapai mimpi kalian. Yuk kita tata lagi mimpi kita dan semangat lagi untuk menggapainya karena tidak ada yang tidak mungkin apabila kita tetap berusaha dan berdoa. Seperti apa yang dikatakan Wirda dalam buku ini. Gak ada yang gak mungkin, asal kita melibatkan Allah. Punya impian, libatkan Allah. Ingin ini dan itu, libatkan Allah. Buku selanjutnya adalah buku Cara Cepat Melatih Kebiasaan Positif Sehari-hari karya Mark Reclow. Aku percaya kebiasaan baik harus selalu dilatih setiap hari. Sedikit demi sedikit dengan latihan yang sederhana akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dalam buku ini, Mark membahas cara menciptakan hidup yang kita inginkan berdasarkan pada sains, ilmu saraf, psikologi positif, dan contoh kehidupan nyata. Tak hanya teori saja, karena dalam setiap babnya juga diselipkan latihan-latihan kecil yang dapat membantu kita mengenal diri kita sendiri dan membuat langkah kecil untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Apabila kita konsisten melakukan langkah-langkah kecil dalam buku ini setiap harinya, kita akan menemukan perbedaan yang nyata dalam kehidupan kita. Buku ini sendiri menjadikan saya sebagai pribadi yang positif. Latihan-latihan dalam buku ini pun membantu saya mengenal siapa diri saya, apa yang saya inginkan dalam hidup, apa passion saya, dan membuat saya bersyukur dengan hidup yang saya jalani saat ini. Buku ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin berlatih setiap harinya menjadi seseorang yang memiliki kebiasaan positif dan dapat menciptakan kehidupan yang kalian inginkan. Nah, buku selanjutnya adalah buku The Life-Changing Magic of Tidying Up karya Marie Kondo. Pastinya kalian udah gak asing dong ya dengan nama Marie Kondo, karena Marie Kondo sudah mengajak banyak orang untuk membersihkan barang-barang yang ada dalam rumah mereka dan membuat rumah mereka menjadi lebih rapi, yaitu dengan menggunakan metode berbenah yang terkenal, KonMari. Lalu kenapa aku merekomendasikan buku ini untuk teman-teman? Nah, menurutku situasi sekarang di mana kita lebih banyak di rumah aja ini merupakan waktu yang tepat untuk teman-teman bersih-bersih rumah, memilah-milah kembali mana barang yang masih digunakan dan mana barang-barang yang memang sudah tidak kalian gunakan lagi. Tentunya dengan melakukan hal tersebut, rumah atau kamar kalian akan menjadi lebih rapi.
Dalam buku ini, Marie Kondo menjelaskan tentang bagaimana teknik membersihkan barang-barang yang kita miliki, seperti urutan membersihkan barang-barangnya. Yang pertama, jika kita membersihkan mulai dari pakaian, buku-buku, kertas-kertas, dan terakhir adalah barang-barang yang bernilai sentimental, pekerjaan bersih-bersih kita akan berjalan dengan mulus. Selagi bersih-bersih, kita juga bisa nih tanya kepada diri kita, apakah barang yang sedang kita pegang ini masih memberikan kebahagiaan untuk kita atau tidak ya? Jika iya, mungkin kita masih bisa menyimpan barang itu. Namun jika tidak, maka kita harus say goodbye untuk barang tersebut. Setelah membaca buku ini, aku yakin teman-teman pasti akan mulai untuk berbenah, karena memang buku ini sangat menuntun kita dalam bersih-bersih seperti layaknya seorang guru. Teknik membersihkan setiap kategori barang juga dijelaskan dengan runtun dalam buku ini. Jadi, kalian bisa menemukan teknik berbenah yang mungkin belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Buku ini sangat aku rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin memulai bersih-bersih kamar atau rumah kalian selama masa karantina ini. Karena memang di waktu seperti sekarang ini di mana kalian lebih banyak di rumah aja, tentunya rumah atau kamar kalian juga harus nyaman, bersih, dan juga rapi. Sehingga nih kita sebagai orang yang menempatinya dapat nyaman dan juga bahagia ya. Buku selanjutnya yang akan aku rekomendasikan kepada teman-teman adalah buku Be Calm, Be Strong, Be Grateful karya Wirda Mansur. Wah, kenapa buku Wirda lagi? Karena memang aku pribadi suka cara penyampaian Wirda yang lucu dan tidak terkesan membosankan dalam setiap bukunya. Dan pesan yang ingin Wirda sampaikan juga tersalurkan dengan baik. Sama seperti buku Wirda sebelumnya, yaitu Reach Your Dream, dalam buku ini kita selalu diajarkan untuk tidak menyerah dengan mimpi yang ingin kita raih. Selain itu, dalam buku ini, Wirda juga selalu menyelipkan pengalaman pribadinya dalam menghadapi masalah, jatuh bangun membangun sebuah bisnis, dan bagaimana dirinya yang sudah harus mengelola perusahaan di usianya yang masih tergolong muda. Setiap masalah yang datang, Wirda selalu tidak pernah lupa untuk selalu dekat dengan Allah. Dan akhirnya pun semua masalah yang menimpanya dapat ia lalui dengan pertolongan Allah. Yang lebih menariknya lagi nih, dalam buku ini Wirda juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang masalah dalam hidup seperti masalah impian, pertemanan, keluarga, cita-cita, dan lain sebagainya. Jadi, seperti mendapatkan beberapa pengetahuan baru dari jawaban Wirda yang sangat memotivasi. Siapa tahu kan, salah satu dari pertanyaan-pertanyaan itu ada yang juga membuatmu galau. Kan lumayan bisa dapat jawaban juga dari Wirda. Nilai tambah buku ini juga disertai dengan ilustrasi dan quotes-quotes yang oke banget deh. Pastinya nggak bikin pembaca bosan. Akti Be Calm sendiri adalah dimana kita harus sabar, jangan langsung emosi mendengar orang meremehkan atau menjatuhkan kita. Kembalikan saja semuanya ke Allah. Sedangkan Be Strong adalah kita harus menjadi pribadi yang kuat untuk menyikapi setiap masalah yang datang tanpa penuh amarah. Dan yang terakhir adalah Be Grateful, yaitu bersyukur atas segala hal yang kita miliki dalam hidup ini. Buku ini aku rekomendasikan bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan suntikan semangat dan juga motivasi untuk mengejar mimpi kalian. Jangan pernah menyerah dan terus berusaha ya. No matter what, no matter how, nothing is impossible for Allah. Nah, itu dia tadi 5 buku yang mungkin bisa menjadi referensi bacaan teman-teman di kala karantina ini. Tentunya akan banyak sekali hal positif yang bisa kalian dapatkan dari buku-buku tersebut. Jika kalian punya referensi buku-buku menarik atau motivasi lainnya, silahkan share di kolom komentar ya. Siapa tahu teman-teman lain membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga bermanfaat.